Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat adik-adik yang berada di UTS Sumbawa ataupun yang berada di Akprin Yogyakarta. Baiklah, hari ini saya akan membawakan topik perkuliahan dengan tema konsep tektonik lempeng dan struktur pada batuan. Jadi berikut adalah beberapa outlines yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu ada teori tentang tektonik lempeng, perkembangan teorinya, bukti adanya pergerakan lempeng, kemudian ada struktur primer dan struktur sekunder. Jadi langsung saja kita ke outlines yang pertama, yaitu tentang teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah suatu teori yang menerangkan tentang proses dinamika di atas permukaan bumi, tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, gempa bumi, dan cekungan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Nah, lempeng itu apa? Lempeng adalah suatu batuan padat yang berbentuk seperti papan kaku yang kemudian berukuran sangat besar. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912 dalam papernya. Nah, Alfred Wegener adalah seorang meteorologis yang mendalami botani dan juga geologi. Nah, beliau percaya bahwa litosfer itu adalah lempeng seukuran benua yang selalu bergerak. Alfred Wegener percaya bahwa dulunya bumi merupakan suatu superkontinental. Superkontinental itu adalah benua yang sangat besar. Nah, kemudian benua-benua ini kemudian berpisah karena ada suatu pergerakan lempeng. Nah, teori inilah yang kemudian populer dengan nama teori continental drift. Bukan tanpa alasan, Alfred Wegener mengemukakan teori ini. Jadi, beliau melampirkan beberapa supporting evidence atau bukti pendukung mengenai teori ini. Yang pertama ada mengenai kecocokan garis pantai, lalu ada distribusi fosil, kemudian ada kesamaan jenis batuan, lalu ada paleoclimate atau iklim purba. Teori ini kemudian sulit diterima dan kemudian mati selama beberapa dekade kemudian karena beliau tidak mampu memberikan penjelasan mengenai kenapa lempeng tektonik tersebut bergerak. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1962 kemudian muncullah Bapak Harry Hess ini yang mengemukakan teori tentang seafloor spreading atau pemekaran samudra. Pada tahun ini teknologi sudah canggih. Jadi US sudah ada angkatan lautnya yang kemudian melakukan pemetaan batimetri yang kemudian itulah menghasilkan peta batimetri pertama di dunia, seperti itu. Teori ini mengatakan bahwa bagian kulit bumi yang ada di dasar Samudra Atlantik, tepatnya di pematang tengah samudra atau MOR, digerakkan oleh suatu arus konveksi yang berada di bagian mantel bumi. Yang kemudian akibat pemekaran tersebut, maka magma yang berada dari astenosfer kemudian naik ke atas permukaan, naik ke atas dan membeku. Teori seafloor spreading ini kemudian didukung juga oleh beberapa bukti. Yang pertama itu adanya tadi itu dari angkatan laut yang kemudian melakukan pemetaan, kemudian dihasilkanlah peta batimetri ini. Yang kemudian anggapan bahwa dulunya laut itu adalah hanya pedataran yang diisi pasir-pasir terbantah. Jadi di dasar laut juga ternyata ada morfologinya. Jadi seperti yang dilihat pada gambar, jadi ada pedataran yang kemudian ada ridge atau punggungannya. Lalu bukti yang kedua yaitu adalah umur batuan pada lantai samudra. Jadi ketika terjadinya pemekaran lantai samudra, jadi prosesnya itu adalah jadi batuan yang berada di atas, kemudian karena ada gerakan divergen, gerakan menjauh di lantai samudra, kemudian batuan yang berada di sebelumnya kemudian tertarik ke arah samping seperti itu, kiri dan kanan, sehingga batuan yang lebih tua itu bergeser ke arah yang jauh dari MOR. Nah, kemudian setelah dilakukan ternyata pemetaan batuan, terbukti bahwa umur batuan yang berada jauh dari MOR itu lebih tua dibanding dengan yang berada di MOR. Bisa dilihat pada peta misalnya seperti ini. Jadi yang warna merah adalah merupakan MOR, mid oceanic ridge-nya. Jadi di sini usianya paling muda ada 20 juta tahun, kemudian menjauh dari MOR ada warna kuning ada 40-6 juta tahun, kemudian semakin menjauh ke warna hijau ada 80-100 juta tahun dan seterusnya. Bukti ketiga yaitu adalah tentang ketebalan endapan sedimen. Jadi kalau benar terjadinya teori seafloor spreading seharusnya adalah bahwa endapan sedimen itu akan menebal ke arah semakin jauh dari MOR. Ternyata teori ini terbukti setelah dilakukan pemetaan ketebalan sedimen, kemudian dapat dilihat bahwa sedimen tersebut menebal ke arah yang jauh dari
MOR. Bisa dilihat pada peta berikut. Kemudian teori ini berhasil diterima oleh umum. Nah, karena dan kemudian teori ini juga kembali mengangkat teori continental drift yang pertama kali dimukakan oleh Alfred Wegener. Jadi teori ini saling support antara keduanya, seperti itu. Kemudian apa sih yang menggerakkan tektonik lempeng itu? Nah, tektonik lempeng itu digerakkan oleh suatu hal yang disebut dengan arus konveksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Nah, jadi begini. Jadi batuan di bawah yang bersifat cair itu yang berada dalam litosfer bergerak dalam pola sirkular atau melingkar. Nah, seperti pola pergerakan air yang mendidih dalam panci. Pergerakan air ini kemudian bergerak dari bawah menuju ke permukaan. Nah, air yang panas naik ke permukaan dan kemudian air yang dingin dari permukaan turun ke bawah. Nah, proses ini terjadi secara berulang yang kemudian disebut dengan arus konveksi. Nah, pergerakan inilah yang kemudian terjadi juga pada lempeng tektonik ini. Jadi ada batuan yang bersifat cair yang kemudian bergerak secara sirkular. Nah, batuannya panas di bawah, kemudian ketika panas dia naik menuju ke atas permukaan dan batuan dinginnya kemudian bergerak ke bawah. Nah, kemudian ini terjadi secara berulang-ulang, secara sirkular. Itulah yang menggerakkan lempeng tektonik tersebut. Nah, kemudian sumber panasnya dari mana? Sumber panasnya ada dua, yaitu dari peluruhan radioaktif dan juga dari gradien geotermal. Baik, kemudian kita telah menyebutkan ada lempeng kayak gitu. Jadi ada dua lempeng yang kemudian bertemu. Nah, batas bertemunya itu disebut dengan boundaries. Ada beberapa jenis boundaries. Ada divergent boundaries, convergent boundaries, dan transform boundaries. Yang pertama kita akan membahas tentang divergent boundaries. Jadi divergent boundaries itu adalah gerakan saling menjauh antar lempeng seperti itu yang disebabkan oleh gaya tarik atau tensional force. Misalnya di atas permukaan bumi dia akan membentuk suatu jalur magmatik gunung api, sedangkan di bawah dia akan membentuk mid oceanic ridge. Boundaries yang kedua adalah ada convergent boundaries. Jadi pada convergent boundaries ini adalah ada gerakan saling mendekat. Jadi gerakan ini disebut dengan subduksi dan abduksi. Subduksi jika gerakannya terjadi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra dan juga lempeng benua dengan lempeng samudra. Kemudian gerakannya disebut abduksi jika tumbukannya terjadi antara lempeng benua dengan lempeng benua. Lalu gerakan yang ketiga ada disebut dengan transform boundaries. Jadi transform boundaries ini adalah gerakan yang lempeng yang saling berpapasan atau saling bergeser seperti itu. Misalnya contoh yang paling populer adalah sesar San Andreas di North America atau Amerika Utara. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur batuan. Jadi struktur batuan itu mempelajari tentang bentuk dan kedudukan yang nampak pada singkapan. Nah, struktur batuan ini terdiri dari dua, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuannya. Nah, misalnya ada flow structure dan columnar joint pada batuan beku, kemudian ada foliasi pada batuan metamorf, dan ada cross bedding, graded bedding pada batuan sedimen. Nah, sementara ini contohnya struktur primer ada graded bedding, ripple mark, cross bedding, dan convolute bedding seperti itu ya. Kemudian di batuan beku ada seperti ini, misalnya lava bantal atau pilau lava dan columnar joint. Kemudian di batuan metamorf ada foliasi, misalnya di batuan mika, sekis mika, dan gneiss. Lalu kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah adanya batuan. Artinya dia batuannya terbentuk dulu baru adanya struktur seperti itu. Nah, contohnya adalah rekahan, sesar, dan lipatan. Berikut adalah contoh gambarnya. Jadi gambar kiri menunjukkan adanya struktur sesar atau fault, sedangkan yang kanan menunjukkan adanya struktur rekahan atau kekar. Kemudian ada lipatan seperti yang nampak pada gambar.
Nah, gambar kiri menunjukkan lipatan anti-clean, sedangkan gambar kanan menunjukkan lipatan syncline. Untuk topik hari ini mungkin sekian anak-anak. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar atau bisa raise hand. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri topik perkuliahan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.